Terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja ke pembahasan soal matematika dengan penjelasan yang Superman. Cus. Apa kabar adik-adik? Saya doakan yang menonton video ini diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Channel matematika yang membahas soal matematika dengan cara yang Superman. Pada video kali ini Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan kupas habis TPS kuantitatif UTBK 2020 dalam bahasa Inggris. Ini sudah part 6, jadi untuk adik-adik kelas 12 yang baru bergabung atau baru menonton video ini, kalian bisa cek deskripsi video. Di situ ada banyak video-video pembahasan soal UTBK yang paling baru tentunya dari Kak Furqon. Kalian wajib tonton semua videonya ya, supaya kalian bisa menguasai soal TPS kuantitatif UTBK 2020. Oke, langsung kita bahas soalnya sekarang. Oke, ini ada soal nomor 18. Seperti biasa di channel ini ya, kalian bisa pause videonya ini dulu, dicoba mengerjakan. Kemudian yang terakhir adalah kalian play, lihat pembahasan secara detail tentunya. Oke. Ini ada is the perimeter. Ini ada perimeter, itu adalah keliling ya, keliling, bahasa Inggrisnya keliling itu perimeter of triangle ABC greater than 20. Jadi lebih besar ya kan, greater itu lebih besar dari 20. Jadi kalau ada tipe kayak gini ya kan, ini cukup dan tidak cukup saja sih pernyataan. Jadi pernah saya bahas juga di video-video sebelumnya, kalian bisa cek. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa tipe soal kayak gini, kalian wajib fokus pada pertinyi ini. Nah, pertanyaannya itu apa? Ini pertanyaannya. Jadi yang namanya pertanyaan berarti kan bisa nanti bernilai benar, bisa nanti bernilai salah. Jadi nggak apa-apa. Jadi asalkan ya kita cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nggak tahu itu benar atau salah, itu urusan belakang gitu loh. Oke. Baru kita fokus pada statementnya. Statementnya ada dua. Statement yang pertama adalah BC dikurangi CA sama dengan 10. Jadi ini artinya apa sih? Jadi 10 ini adalah panjangnya minimal dari salah satu sisi segitiga itu kan. 10 ini adalah panjang minimal. Ini adalah panjang sisi minimal ya kan. Panjang minimal dari segitiga itu. Panjang minimal dari segitiga itu. Jadi anggaplah dia nggak mungkin sisi yang terpanjang gitu lah. Jadi panjang minimalnya itu berapa? Jadi istilahnya yang paling kecil lah ya kan. Yang paling kecil itu 10. Jadi selisihnya 10 gitu aja. Ini lumayan ya kan soalnya. Jadi kita buat gambar saja sih, gambar segitiga seperti biasa ya kan. Oke, kita buat gambar. Katakanlah ini segitiga ABC. Oke, ABC. Kemudian diketahui BC dikurangi CA itu sama dengan 10. Mampukah kita mengetahui semuanya? Pernyataan yang pertama kita cek kan. Ternyata dia itu hanya kayak gini tok. BC dikurangi CA sama dengan 10. Kita nggak tahu panjang sisinya itu berapa. Padahal yang kita butuhkan adalah pertanyaannya kan kita harus tahu semua ya kan. Pertanyaannya adalah AB ditambah BC ditambah CA itu berapa. Jadi belum cukup ya, belum cukup untuk menjawab pertanyaan keliling gitu ya. Oke, siap. Sekarang nomor 2, pernyataan nomor 2, the area of triangle. Berarti luasnya itu 20. Kalian tahu luas segitiga itu apa? Kita cek ya kan. Jadi nanti luas sama dengan setengah dikalikan alas kali tinggi itu ya. Jadi nanti panjangnya minimal. Jadi panjang minimalnya ini kita misalkan sebagai alas, kan nggak mungkin sisi miring ya. Ini kita misalkan alas atau tinggi, terserah. Alas atau tinggi. Oke.
Nah, luasnya ini berapa? Luasnya ini 20. Mampukah kita memperoleh nilai A dan T? Ya, kan belum mampu, Rek. Setengah alas kali T. Nah, ini masih kalimat terbuka. Jadi kalau ini misalkan tak kalikan 2 kan boleh. Tetap tapi belum mampu ya kan. Kali 2 berarti hasilnya apa, Rek? Ya, ini 40 ya kan. 40 sama dengan A dikali T. Gitu ya. Ini pernyataan 2 ini juga merupakan kalimat terbuka sehingga belum mampu untuk menjawab kelilingnya itu. Gitu. Bagaimana kalau dua pernyataan ini digabungkan? Nah, kita misalkan ini panjang minimal kan. Kita misalkan A atau T. Nah, berarti kita misalkan A-nya itu 10 atau T-nya 10 kan, panjang minimal terserah. Oke. Tapi pasti salah satu pasti menjadi alas kan, gitu ya. Oke. Sehingga kalau tak gabungkan maka berarti nanti 40 sama dengan alasnya tak misalkan 10 Rek. 10 dikali T. Sehingga nanti kita bisa dicoret, ini coret, enggak otomatis T-nya ketemu 4 gitu ya. Oke. Nah, kalau T-nya 4 berarti sisi-sisi yang lain bisa dicari atau enggak, Kak? Ya bisa. Jadi kan misalkan sisinya tingginya sudah ketemu, otomatis alasnya ketemu, pasti sisi-sisi yang lain juga bisa dicari pakai Pitagoras gitu ya. Jadi sisi-sisi yang lain kita nanti endingnya bisa nyari AB berapa ya kan, Pitagoras BC berapa ada ya kan. Jadi AB-nya ada, BC-nya ada, AC-nya juga ada. Oke, jadi ada semua lah istilahnya. Oke, jadi kita bisa menentukan AB bisa, BC, AC dari alas dan tinggi tadi gitu. Berarti dua pernyataan digabung baru cukup. Kalau satu pernyataan belum cukup gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Both statement together are sufficient, neither statement alone is sufficient. Sufficient itu cukup ya. Neither berarti kalau satu alone kan sendiri, kalau satu pernyataan itu belum cukup. Itu jawabannya adalah yang C. Oke, gampang. Oke, kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Kita kasih senyum. Siap. Oke. Sekarang lanjut nomor 19. Oke, number 19. Oke. Seperti biasa kalian coba dulu. Oke, bisa dicoba dulu. Di pause videonya kemudian di play lagi, lihat pembahasan. Ya. Sekarang kita bahas. Oke, ini ada in the given feature ADEC is a cyclic. Nah, berarti adalah lingkaran ya kan. CE dan AD adalah extend to meet at AB. Nah, jadi CE dan AD berpotongan di titik B. Dengan sudut CAD 60. Jadi yang diketahui kita data dulu ya. 60 ini ya, 60 oke. 60 kemudian sudut CBA 30. Sudut CBA oke, 30. Berarti otomatis ini 90 ya karena segitiga ya kan. Oke, 90. Oke. Kemudian apalagi yang diketahui? Besarnya CE itu 5 akar 3. Berarti ini 5 akar 3, 5 akar 3. Oke. Nah, berarti fokus pada pertanyaannya. What is the ratio of AC dibanding AD? Ini adalah pertinyi ini. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita cek. Jadi kalau pernyataan 1 itu kan BD sama dengan 6. BD-nya 6. Berarti ini kita bisa pakai kesebangunan ya. Kalau BD 6 berarti bisa ya untuk mencari apa AC dibanding AD. Bisa ya. Oke, jadi kita pakai ini pakai aturan sin juga boleh sih ya. Jadi kalau aturan sin kan bunyinya gini. Jadi nanti AC dibagi dengan sin 30. Oke ya. Sin 30 itu sama dengan AC berarti apa ini? AB ya. AB dibagi dengan sin 90. Nah, nanti ketemu perbandingannya. Kita pakai ini. Kemudian karena yang ditanyakan kan AC sudah ada tuh. Yang belum ada apakah? Iya, yang belum ada adalah AD. Nanti kalian ubah jadi nanti endingnya kayak gini loh. Jadi nanti AC dibanding sin 30 kan berapa, Rek? Setengah. Sama dengan AB-nya ini tak ubah jadi AD plus 6. Kan AD plus BD. Nah, berarti ini tak ubah AD ditambah 6 dibagi 1 loh. Kita sudah, yang penting kan kita sudah dapat AC-nya ada, AD-nya ada. Nanti perbandingannya pasti
temu, berarti kan sudah cukup. Nah, sudah cukup, satu cukup. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, AC sejajar dengan DE. AC sejajar dengan DE. Nah, mampukah AC itu sejajar dengan DE? AC sejajar dengan DE. Nah, kalau sejajar itu berarti dia pasti bangun ya. DE nya kan ini gambarnya kayak gini ya. Jadi AC sejajar dengan DE. Berarti tidak mungkin ya, ini AC sama DE ini kan nggak mungkin sejajar. Karena ini lingkaran ya kan. Nah, jadi AC sejajar dengan DE ini tidak mungkin karena dia itu lingkaran. Jadi nggak mungkin sejajar kalau dia lingkaran ya kan. Jadi pernyataan dua ini adalah pernyataan yang tidak mungkin ya kan. Tidak mungkin karena apa, dia itu apa sejajar ya, jadi nggak mungkin kalau di lingkaran itu. Jadi dua belum cukup untuk menjawab itu semua gitu ya. Oke, sekarang apa kita cek jawabannya. Jawabannya adalah yang pernyataan satu cukup ya, pernyataan dua belum cukup. Statement 1 alone is sufficient but statement 2 alone is not sufficient. Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang sekali. Oke, kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Oke. Oke, sekarang lanjut nomor 20. Oke. Nomor terakhir ini ya, insya Allah. Jadi ini ada 20 soal sudah lengkap di bawah semua. Jadi kalian tinggal latihan. Nanti setelah ini insya Allah ada video, ada 20 soal lagi. Insya Allah Kak Furqon bakal terus membahas soal TPS kuantitatif ya dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi biasa kalian coba dulu. Kalian pause dulu. Kemudian setelah sudah 20 detik ya, replay lagi, lihat pembahasan. Itu ya. Oke. Sekarang kita bahas. Oke. Is XY lebih dari 0. Jadi pertanyaan ini pertanyaannya adalah XY apakah lebih dari 0. Oke ya, karena ini pertanyaan ya otomatis bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Itu yang penting kita cukup untuk menjawab pertanyaan ini maksudnya. Oke ya. Sekarang kita cek nomor 1, kita cek. Oke, nomor 1 ini kan X min Y. Oke ya, X dikurangi Y itu apa diberikan lebih dari min 2. Oke. Padahal kita mau menjawab X kali Y itu positif. Nah, ini juga belum pasti ya, Rek. Jadi belum pasti. Jadi nanti XY-nya kan terserah kita ambil berapa ya kan. Ini belum pasti. Ini masih kalimat terbuka ya kan. XY-nya kan banyak kemungkinannya ya kan. Bisa ini merupakan kalimat terbuka gitu ya. Jadi ini belum pasti ya. Kita ambil katakanlah 3 dikurangi 5 katakanlah kan bisa ya. 3 dikurangi X-nya 3, Y-nya 5. Tapi ada enggak misalkan tak ambil negatif kan juga boleh ya. Jadi min 5 min 3 min berapa gitu kan, masih banyak kemungkinannya gitu ya. Kita belum bisa menentukan. Oke. Sekarang pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan yang kedua itu kita cek. Oke. Itu ada X dikurangi 2Y kurang dari min 6. Nah, ini sama juga ya. Jadi ini juga merupakan kalimat terbuka Mas Yan ya kan? Kalimat terbuka. X dan Y-nya itu masih belum jelas ya kan, bisa ambilnya bisa banyak kemungkinan. Nah, ini juga masih terbuka gitu ya. Oke. Bagaimana kalau jadi ini belum cukup ya, belum cukup. Bagaimana kalau dua pernyataan ini digabung? Nah, jelas bisa ya kan. Kita pakai eliminasi saja ya. Jadi nanti kita pakai eliminasi, kita dapat nilai X dan Y-nya ya. X dikurangi Y itu kan kita tulis saja sama dengan min 2. Kemudian X dikurangi 2Y itu sama dengan min 6. Begini kan, kita tinggal eliminasi saja jawabannya. Oke, jadi ini kita kurangi supaya X-nya habis. Nah, berarti ini tinggal maaf. Nah, ini tinggal Y ya kan, Y dikurangi Y sama dengan ini berapa, 4 ya.
Y sama dengan 4. Oke, sehingga kalau Y nya 4, nah berarti X nya berapa, kita tinggal masukkan aja ya, X min 4 sama, karena masuk yang atas ya, min 2, berarti X sama dengan min 2 ditambah 4, berarti sama dengan 2 gitu ya. Oke, X nya 2, Y nya 4, berarti X kali Y kita bisa menentukan ya kan, X kali Y sama dengan berapa, X kali Y sama dengan 2 kali 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, berarti 8 itu lebih dari 0. Kebetulan ini menghasilkan jawaban yang benar gitu ya, tapi bisa aja salah ya nggak apa-apa, yang penting cukup untuk menjawab bahwa X kali Y itu positif atau negatif kan, itu kan pertanyaannya, pertanyaannya itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah, berarti 1 belum cukup ya, 2 juga belum cukup karena masih terbuka kalimatnya, tapi kalau 2 pernyataan pasti sudah cukup. Berarti both statement together are sufficient, neither statement alone is sufficient. Jadi kalau 1 pernyataan itu belum cukup, tapi kalau dua-duanya digabung ya pasti ketemu, kita tinggal ngeliminasi nilai X dan Y saja gitu ya. Berarti jawaban di answer is C. Oke ya jawabannya. Oke, kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Ini kebetulan part terakhir ya kan, 20 soal pertama ya kan, tapi jangan khawatir, nanti ada 20 soal selanjutnya di video terbaru dari Kak Furqan, nanti tetap cekicus di channel ini tentunya ya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng, supaya apa? Supaya nanti kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furqan mengupload video yang paling baru dan paling up to date tentunya. Oke, share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu gitu yuk. Oke, saya doakan yang sudah menonton video-video dari channel Arif Furqan nanti bakalan sukses UTBK-nya, dan goalnya tentunya diterima di kampus yang kalian idam-idamkan selama ini. Oke, amin ya robbal alamin. Jangan lupa tetap semangat dan belajar terus, cari referensi sebanyak mungkin dari buku, dari internet, dari YouTube, dan lain-lain gitu ya. Beribadah juga jangan lupa. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.